Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksel dari jurusan Bisnis Logistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah berkontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau yang disebut PTKP. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administrasi maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi yaitu adalah ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Sekarang kita lanjut ke perspektif pajak dari segi ekonomi dan dari segi hukum. Yang pertama, pajak dari perspektif ekonomi. Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah, yaitu yang pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam memberikan gambaran bahwa berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Yang kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pajak dari perspektif hukum. Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetor sejumlah dana tertentu kepada negara, di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat adalah: yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: yang pertama, pajak dapat digunakan menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak digunakan sebagai alat mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya pajak pertambahan. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.
Jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat. Yang pertama, jenis-jenis pajak berdasarkan sifat. Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung atau yang disebut indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah atau disebut PPNBM, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Yang kedua adalah pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak yang lainnya. Contohnya adalah pajak bumi dan penghasilan dan pajak penghasilan. Yang kedua, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik dipungut oleh Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah lainnya. Yang kedua adalah pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni Dirjen Pajak. Contohnya PPN, pajak penghasilan, PPNBM, bea materai, PBB. Yang ketiga, jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Berdasarkan objek dan subjeknya bisa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilan berdasarkan objeknya. Contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan masih lainnya. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilan berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Demikian ulasan mengenai pengertian pajak dan fungsi dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai warga negara, kita wajib untuk membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola harus dapat memanfaatkan pajak semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyatnya. Semoga kita dapat merasakan manfaat dari pajak secara maksimal.